Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas terkait tentang bagaimana asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan nutrisi. Adapun capaian yang ingin kita capai setelah pembelajaran pada mata kuliah eh, pada kebutuhan dasar pada pertemuan kali ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana asuhan keperawatan. Untuk lebih jelasnya, maka kita akan membahas satu-satu bagian daripada asuhan keperawatan dengan gangguan kebutuhan nutrisi. Ketika kita berbicara tentang asuhan keperawatan dengan pasien dengan gangguan nutrisi, maka pertama harus kita ketahui dulu bagaimana proses pengkajiannya. Yang kedua, bagaimana merumuskan diagnosa, dan yang ketiga, bagaimana cara melakukan intervensi, dan yang terakhir implementasi dan evaluasi. Di poin pertama, untuk memudahkan seorang perawat dalam melakukan pengkajian keperawatan, maka kita harus membuat salah satu metode yang memudahkan kita. Dalam hal ini, teman-teman, yang paling perlu kita ingat yaitu seperti menghafal atau ketika kita belajar pada saat masa kecilnya kita. Ada A, ada B, ada C, dan ada D. Nah, mari kita lihat satu demi satu. Pada poin A, yaitu antropometrik. Apa saja yang harus dilakukan pada poin antropometrik? Mari kita lihat. Di poin antropometrik, maka kita melakukan pengukuran lingkar kepala, pengukuran tinggi badan, melakukan menghitung berat badan ideal, dan menghitung IMT. Adapun alat-alat yang kita gunakan pada saat melakukan pengukuran antropometrik yaitu sentimeter, timbangan, baik itu timbangan digital atau yang biasa dipakai secara manual. Untuk memahami lebih lanjut bagaimana gambaran IMT ketika kita melakukan ke pasien, maka kita nonton dulu video terkait tentang cara melakukan pengukuran IMT atau yang lebih dikenal dengan indeks massa tubuh. Ini kebetulan Bu Fitri sudah simpan filenya di link YouTube, jadi kita sama-sama nonton dulu biar dengan seksama kita memahami bagaimana gambarannya terkait tentang indeks massa tubuh. Oke, jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa dalam melakukan pengukuran status nutrisi terkait IMT, maka yang perlu kita kaji berapa tinggi badannya pasien, yang kedua berapa berat badannya, setelah itu barulah kita menghitung
dengan menggunakan rumus berat badan dibagi dengan tinggi badan dikali tinggi badan dalam satuan meter. Ketika nilai sudah ditemukan, maka hasil tersebut kita melakukan interpretasi. Apakah dia masuk kategori normal, kurus, atau dia masuk kategori obesitas 1 atau obesitas 2. Nah, itu tadi. Jadi selain IMT ada juga melakukan pengukuran yang namanya berat badan ideal. Berat badan ideal ini membantu kita nanti dalam menentukan apakah pasien masuk kategori dalam merumuskan diagnosa keperawatan berat badan. Kita pindah di poin kedua dari pengkajian, yaitu poin biochemical data. Jadi B itu adalah biochemical data. Jadi berbicara tentang biochemical data, yaitu data-data atau hasil pemeriksaan yang kita analisis terkait apakah pasien mengalami gangguan nutrisi. Dalam hal ini, kita lebih banyak fokusnya, contohnya kita melihat nilai albumin. Ketika nilai albuminnya turun, maka yang ada di kepalanya seorang pasien, jangan-jangan pasien mengalami gangguan kebutuhan nutrisi. Kita lihat hematokritnya, kita lihat juga bagaimana nilai HB-nya. Yang ketiga yaitu C. C itu kita berbicara tentang clinical sign atau tanda-tanda klinis yang bisa kita lihat pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik. Pertama, yang kita bisa lihat itu adalah pasien tampak lemah ketika dia mengalami sakit kronis atau dia mengalami sakit akut. Yang kedua, dari segi rambut. Dari segi rambut kita bisa melihat, oh pasien mengalami gangguan nutrisi buruk ketika rambutnya kusam atau kering dan rapuh dan mudah dicabut. Yang ketiga, yang kita bisa lihat dari segi wajahnya kulit gelap. Matanya, membran matanya pucat, bibir bengkak, bibir kering, dan yang paling perlu kita perhatikan itu adalah pada bagian giginya itu mengalami karies dentis dan terjadi yang namanya kram abdomen. Begitupun dengan pada kukunya pasien. Pada kuku pasien yang mengalami gangguan nutrisi, dia mengalami ciri khas, ya. Jadi dia terbentuk ada ciri khas pada pasien yang mengalami dengan kuku yang mengalami gangguan kebutuhan nutrisi. Jadi ciri khasnya dia punya kuku ini dia dalam bentuk mencekung ke bagian dalam. Selanjutnya di poin pengkajian di bagian terakhir yaitu terkait tentang dietnya. Dalam hal ini kita akan mengkaji bagaimana apakah nafsu makannya pasien mengalami peningkatan atau penurunan, berapa kali dia makan, adakah dia mengalami gangguan pencernaan, adakah dia mengalami gangguan menelan, ataukah dia memiliki riwayat diet, atau ada batasan terhadap selama dia sakit terdapat batasan dia tidak bisa diberikan atau mengkonsumsi salah satu makanan terkait tentang penyakitnya. Jadi 4 komponen inilah yang paling penting yang harus kita lakukan kepada pasien. Yang perlu teman-teman ingat, A, B, C, dan D. Jadi itu kata kuncinya ya. Selanjutnya, ketika kita sudah berbicara tentang pengkajian, maka yang bisa kita lihat dalam hal ini adalah jadi perlu kita ingat tadi bahwa setelah asuhan dalam komponen asuhan keperawatan kan ada 5. Jadi ada pengkajian, maka kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua ini berbicara tentang diagnosa keperawatan atau masalah keperawatan yang bisa muncul pada pasien dengan gangguan kebutuhan nutrisi. Pertama, yang bisa muncul itu adalah defisit nutrisi. Yang kedua, ketidakseimbangan nutrisi lebih dari kebutuhan. Yang ketiga,
pasien bisa saja mengalami resiko ketidakstabilan kadar glukosa darah. Poin-poin inilah yang bisa terjadi pada pasien dengan gangguan kebutuhan nutrisi. Kita lihat dulu, jadi dalam merumuskan diagnosa tidak serta-merta kita melakukan menulis, oh pasien mengalami gangguan defisit. Karena ada kata kunci dalam merumuskan diagnosa keperawatan. Ada problem, ada etiologi, dan ada simptom. Kita lihat dulu satu demi satu. Oke. Poin pertama yang kita lihat, salah satu contohnya yaitu ketika pasien muncul masalah dengan diagnosa ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Apakah penyebabnya itu karena ketidakmampuan untuk menelan atau kurang nafsu makan, itu tergantung dari kondisinya pasien. Lalu ada data bahwa data inilah yang ditemukan di pasien sehingga kita bisa merumuskan dia mengalami gangguan kebutuhan nutrisi. Pertama, senantiasa pasien melakukan, mengeluhkan, yaitu seperti kram abdomen, klien tampak nyeri, klien mengeluhkan, oh ternyata saya ada nyeri pada bagian abdomen. Yang ketiga, seringkali melakukan menolak makan, atau ada persepsi bahwa dia takut makan karena ketidakmampuan dia mencerna makanan. Yang kelima yaitu melaporkan sensasi rasanya. Contohnya pasien merasa hambar ketika dia makan. Ataukah kondisi di mana pasien merasa sering kenyang. Setelah kita berbicara data DEOS, yaitu data subjektif yang diungkapkan pasien, maka harus kita mengenali juga data terkait data objektif. Apa saja itu data objektif? Yaitu kita perhatikan bagaimana pembuluh kapiler rapuhnya, pembuluh darah kapiler, dia rapuh, membran mukosanya dia pucat, dia terjadi diare, sehingga dia mengalami kurang berminat terhadap apa yang akan dikonsumsi. Adapun ada juga beberapa buku lebih memastikan pada poin dengan menggunakan kata istilah batasan karakteristik. Sebenarnya sama, tergantung dari sumber yang kita gunakan. Saya kira ini sudah tadi Bu Fitri sudah jelaskan. Selain membran mukosanya pucat, data yang bisa kita lihat secara nyata di pasien sering kali mengalami kelemahan otot. Dalam hal ini dia mengalami karena kelemahan otot, maka dia mengalami gangguan pada saat dia menelan. Ketika poin pengkajian kita sudah lakukan, maka yang perlu dilakukan adalah merumuskan diagnosa. Tadi ada 3 diagnosanya, maka yang ketiga kita akan melakukan merencanakan keperawatan atau melakukan intervensi keperawatan ketika muncul ketiga masalah tersebut. Sebagai contoh, ketika kita merumuskan suatu diagnosa keperawatan, oh pasien mengalami gangguan kekurangan atau defisit nutrisi kurang dari kebutuhan. Jadi apa yang harus direncanakan sebagai seorang perawat? Maka pertama dilakukanlah manajemen gangguan makan. Manajemen gangguan makan itu apa-apa saja? Maka pertama kita mengkaji kemampuan menelannya dan mengunyah. Lalu yang kedua, bagaimana kita mengkaji apakah pasien mengalami gangguan makan. Jadi yang pertama tadi, bagaimana kemampuannya. Lalu yang ketiga, apakah pasien mengalami gangguan pada saat makan. Yang kedua yaitu manajemen nutrisi. Apa saja yang harus dilakukan pada manajemen nutrisi, yaitu seorang perawat harus mampu mengkaji pola nutrisi. Yang kedua, mengkaji status nutrisi melalui MT, saya kira teman-teman sudah bisa memahami. Yang selanjutnya melakukan perhitungan berat badan ideal, ataukah dengan melihat secara klinik sesuai tadi yang dijabarkan di bagian pengkajian. Yang ketiga, intervensi yang ketiga kita lakukan terapi nutrisi. Jadi kita kalau pasien masih bisa diberi infus, maka kita beri infus. Kecuali kalau pasien sudah tidak mampu mengkonsumsi melalui oral, maka dilakukanlah terapi nutrisi melalui pemasangan NGT.
yang biasanya dilakukan di hidung dengan menggunakan selang. Yang keempat, maka kita melakukan bagaimana upaya dari berat badannya yang kurang menuju ke bagian mengalami peningkatan sehingga menjadi normal. Jadi untuk intervensi keperawatan ada 4 komponen yang harus kita lakukan sehingga masalah pada kebutuhan nutrisi ini tercapai. Nah, setelah intervensi, maka kita akan melakukan yang namanya implementasi keperawatan. Implementasi keperawatan ini seiring sejalan terkait tentang apa yang direncanakan, maka itulah yang harus kita lakukan pada implementasi. Begitupun dengan evaluasi. Di bagian evaluasi, maka kita akan kembali di bagian kriteria atau yang menjadi indikator dalam merumuskan diagnosa tersebut. Maka mau tidak mau, ketika pasien mengalami gangguan makan, pasti kita pastikan dia gangguan makannya sudah teratasi dengan baik. Manajemen nutrisinya sudah mulai bagus, terapi nutrisinya sudah terpenuhi, dan terjadi kenaikan berat badan. Saya kira poin inilah yang dapat Bu Fitri jelaskan pada pertemuan kali ini. Yang penting teman-teman ketika berbicara tentang asuhan keperawatan, maka kalau berbicara tentang pengkajian maka ada 4 kata kunci. Yang pertama A itu antropometrik, yang kedua biochemical data, C itu clinical, dan D itu adalah dietnya. Lalu ada 3 diagnosa yang bisa muncul, yaitu defisit, gangguan nutrisi, dengan ketidakstabilan glukosa darah. Apa yang harus dilakukan selaku seorang perawat? Lakukanlah manajemen gangguan makan, lakukan manajemen nutrisi, lakukan terapi nutrisi, dan bagaimana kita melakukan bantuan sehingga berat badan pasien mengalami nutrisi. Saya kira untuk pemaparan materi saya kira cukup dari Bu Fitri. Nanti kita akan lanjut pada bagian selanjutnya terkait aktivitas kelompok untuk mengukur tindakan kita. Mudah-mudahan pada penjelasan kali ini teman-teman semua sudah memahami bagaimana gambaran asuhan keperawatan. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.